wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Puji syukur pada Allah, salawat dan salam marilah kita limpahkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati seluruh pengurus DKM, Bapak Ibu sekalian, jamaah sholat maghrib dan isya Masjid Al-Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pengajian, mari kita niat taklim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadzakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ab'adis sholah wa muqtada sujudis sahwi. Tadinya saya mau menyampaikan tentang fikih kurban, tapi saya kira sudah pintar semua jamaah ikhwan. Jadi nggak jadi. Nanti kalau masih ada pertanyaan seputar kurban, tidak apa-apa. Fi ab'adis sholati wa muqtada sujudis sahwi, terkait dengan masalah sunnah ab'ad. Jadi sebagaimana diketahui bahwa praktek yang ada di dalam sholat terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada yang namanya rukun sholat. Yang kedua, ada yang namanya sunnah ab'ad. Yang ketiga, ada yang namanya sunnah hayat. Hal-hal ini punya konsekuensi yang berbeda jika ditinggalkan. Kalau kita meninggalkan rukun sholat, maka kita harus mengganti rokaat, yang mana rokaat tersebut ada yang ditinggalkan dari rukun sholat. Misalnya kita tidak ruku, maka rokaat yang tidak ada rukunya itu harus diganti dengan menambah 1 rokaat lagi. Yang kedua, jika kita meninggalkan sunnah ab'ad, apa konsekuensinya? Konsekuensinya dalam mazhab Imam Syafi'i, maka kita harus sujud sahwi. Nah, inilah yang akan kita bahas malam ini. Yang ketiga, ada yang disebut dengan sunnah hay'ah. Sunnah hay'ah itu adalah sunnah yang kalau kita tinggalkan tidak masalah. Tidak usah mengganti rokaat, tidak usah melakukan sujud sahwi. Contohnya apa? Contohnya membaca zikir di dalam sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu jika kita tinggalkan, tidak usah mengganti rokaat dan tidak usah digantikan dengan sujud sahwi. Bab menjelaskan tentang sunnah ab'ad di dalam sholat dan tuntutan sujud sahwi.
Tusannu disunahkan apa sajdatani, dua sujud, kubaila salamin, sebelum salam. Disunahkan 2 kali sujud, Bapak Ibu. 2 kali sujud sebelum salam. Jadi posisi sujud sahwi ini dilakukan 2 kali sujud maksudnya. Jadi sujud, kemudian duduk di antara 2 sujud, sujud lagi, baru salam. Jadi setelah kita selesai baca tahiyat sampai misalnya sampai Hamidul Majid, ini masih kelebihan sebenarnya, sampai Hamidul Majid misalnya, lalu kita ada sunnah abad yang kita tinggalkan, maka kita disunahkan untuk sujud sahwi. Jadi sebelum salam kita sujud sahwi dulu, baru bangun, sujud lagi, bangun, salam. Nah itu prakteknya begitu. Wa in kasura as-sahwu, sekalipun lupanya banyak, lupa meninggalkan hal-hal yang terkait dengan sunnah abad. Wa huma wal julusu bainahuma kasujudis shalah. 2 sujud sahwi itu dengan sujud di dalam sholat itu sama. Jadi sujudnya tidak berbeda dengan sujud di dalam sholat. Jadi prakteknya gampang. Wasujud wal julusu baina sajdataiha fi wajibatiha salasati wa mundabatiha as-sabiqah kadzikri fiha. Duduk di antara 2 sujud di dalam sujud sahwi dengan duduk di antara 2 sujud di dalam sholat itu sama, termasuk zikirnya, kalau memang yang bisa zikir yang ada dalam sholat itu, yaitu membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau memang bisanya itu dibaca itu. Wa qila yaqulu fihi subhana man la yanamu wa la yashu wa huwa laikun bil hal. Ada pendapat yang mengatakan bahwa yang dibaca dalam sujud sahwi itu adalah bacaan subhana man la yanamu wa la yashu. Jadi pada hakikatnya yang dibaca seperti bacaan sujud di dalam sholat, tapi ada sebagian ulama yang mengatakan yang dibaca adalah bacaan subhana man la yanamu wa la yashu. Nah itu bacaan yang dibaca. Subhana maha suci Allah, man yaitu zat la yanamu yang tidak tidur, wa la yashu dan yang tidak lupa. Wa huwa laikun bil hal. Bacaan ini sesuai dengan keadaannya, karena memang keadaannya kita lupa, maka sebenarnya zikir yang pas itu ya bacanya subhana man la yanamu wa la yashu. Wa tajibu dan wajib apa niatus sujud sahwi, niat sujud sahwi hukumnya wajib. Jadi begitu kita selesai baca tahiyat akhir, karena kita merasa ada sunnah yang kita tinggalkan, kita begitu turun mau sujud sekaligus niat. Nawaitu sujud sahwi lillahi ta'ala. Saya niat melaksanakan sujud sahwi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu turun niat. Nawaitu sujud sahwi lillahi ta'ala. Langsung turun ke bawah melaksanakan sujud sahwi. Wa tajibu dan wajib apa niat sujud sahwi. Bi ayyuksidahu sekira seseorang meniatkan huakan sujud sahwi anisahwi karena lupa inda syuru'ihi ketika melakukan sujud fihi di dalamnya.
Nah, kenapa kita sujud sahwi? Litarki ba'din wahidin min ab'ad. Karena kita meninggalkan salah satu daripada sunnah ab'ad. Walau amdan, sekalipun kita meninggalkannya sengaja. Nanti kita akan sebutkan yang termasuk sunnah ab'ad di dalam sholat itu apa saja. Nanti kita sebutkan. Fa'in sajada, apabila seseorang sujud litarki ghairi ba'din, karena meninggalkan selain sunnah ab'ad, aliman mengetahui, amidan sengaja, batalat sholatuhu, maka sholatnya batal. Jadi kalau ada orang sujud, bukan, jadi kalau ada orang menambah sujud selain yang ada dalam sujud sholat itu, karena bukan meninggalkan sunnah ab'ad, misalnya dia meninggalkan sunnah hay'a, meninggalkan rukun sholat misalnya, dia tahu bahwa itu tidak boleh, dia sengaja melakukan, itu sholatnya menjadi batal. Kenapa batal? Karena dia menambah sesuatu yang sebenarnya bukan pada tempatnya, sehingga dianggap bahwa sholatnya batal. Jadi kita tidak boleh main-main. Kalau memang ada SOP-nya, ada standar operasionalnya, boleh kita lakukan. Tapi kalau tidak, jangan dilakukan. Nah, sunnah ab'ad itu apa saja? Wahwa tasyahudu awalin, yaitu tasyahud awal. Ay al-wajib minhu, maksudnya yang wajib dari tasyahud awal. Jadi at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai situ yang wajib dalam tasyahud awal. Nah, fit tasyahudul akhir au ba'dihi, atau sebagian walau kalimatan, meskipun satu kalimat. Jadi seandainya ditinggalkan sebagian atau ditinggalkan keseluruhan atau ditinggalkan satu kalimat dari kalimat yang tadi saya baca itu tetap kena kewajiban sujud sahwi. Ya Pak, tetap kena kewajiban sujud sahwi. Wa qu'uduhu, dan duduknya sujud sahwi. Jadi kadang kan kita lupa, harusnya tahiyat awal, tapi kita bangun. Nah, ini kan berarti meninggalkan duduk plus meninggalkan bacaan yang ada di dalam tasyahud awal. Wasuratu tarkihi, dan bermula bentuk meninggalkan sujud tasyahud awal atau tahiyat awal, kaqiyamil qunut alla yuhsinahuma, seperti orang yang meninggalkan berdiri untuk kunut karena dia tidak bisa bacaan kunut. Mohon maaf ya Pak, banyak di antara kita ini yang tidak hafal doa kunut. Saya ngaji di ibu-ibu itu di Cisauk sana, hampir ibu-ibu itu nggak hafal doa kunut, padahal sholat dari kecil. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala falakal hamdu ala ma qadait astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Itu banyak yang nggak hafal Pak. Oh, mudah-mudahan sih Bapak hafal semua. Ya Pak. Alhamdulillah.
Nah, itu sama meninggalkan berdiri pada kunut sama dengan meninggalkan duduk pada tasyahud. Al-idhyusannu, karena disunahkan ayyajlisa untuk duduk, wa yakifa dan berdiri, biqadrihima sesuai dengan ukuran kunut dan ukuran tasyahud. Fa idza taraka ahadahuma sajada, apabila seseorang meninggalkan duduk di dalam tasyahud awal atau meninggalkan berdiri di dalam kunut, itu sama juga kena kewajiban sujud sahwi. Nah, jadi kita mengusahakan untuk, kalau kita bermadzhab Imam Syafi'i, mengusahakan untuk bisa hafal doa kunut. Wa kunutu ratibin, wa kunutu ratibin, dan kunut sholat rawatib, au ba'duhu atau sebagiannya, wa huwa kunutus subhi, yaitu kunut pada sholat subuh. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, kunut subuh itu hukumnya kalau ditinggalkan wajib sujud sahwi. Bagaimana Pak Ustadz kalau imamnya bukan mazhab Imam Syafi'i, dia nggak kunut? Ya nanti ada pembahasannya. Wa witru nisbi Ramadan, dan kunut pada witir pertengahan Ramadan. Jadi kalau kita Ramadan kan tanggal 15 itu udah mulai kunut. Itu sama kalau ditinggalkan sujud sahwi. Duna kunutin nazilah, bukan kunut nazilah. Kalau kunut nazilah itu kunut yang dibaca kalau ada musibah. Nah, kalau itu tidak mengharuskan untuk sujud sahwi seandainya ditinggalkan. Wa qiyamuhu, dan berdirinya, berdiri kunut. Wa yasjudu, dan sujud siapa tarikul kunuti, orang yang meninggalkan kunut, tabi'an karena mengikuti, bil imamah li imamihi, kepada imamnya, al Hanafi, yang bermadzhab Hanafi. Jadi kalau ada imam bermadzhab Hanafi, maka mazhab Hanafi ini adalah mazhab yang tidak melaksanakan kunut, Pak. Jadi mereka kalau subuh itu tidak kunut, kalau mazhabnya Hanafi. Nah, bagaimana kalau kita bermakmum dengan imam yang bermadzhab Hanafi? Maka begitu imam salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita jangan ikut-ikutan salam, kita sujud sahwi dulu. Bapak langsung turun, baca, boleh baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau baca subhana man la yanamu wa la yasur, bangun, rabbighfirli warhamni wajibni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani, sujud lagi, subhana man la yanamu wa la yasur, dibaca 3 kali, bangun, salam. Jadi jangan langsung ikutan salam, tapi kita sujud sahwi dulu. Kenapa? Karena dalam mazhab Imam Syafi'i, meninggalkan kunut atau meninggalkan berdiri di dalam kunut itu disunahkan untuk sujud sahwi. Gitu Pak, kata caranya. Aulik tidaihi, atau mengikutinya seseorang fi subhin, pada sholat subuh, bimusallin, dengan orang yang sholat sunnataha, mengerjakan sholat sunnah subuh, al-aujub, menurut kaul yang unggul, fihima, di dalam keduanya. Atau bapak mengira ada orang sholat, dikiranya nih dia sholat subuh, nggak taunya dia sedang melaksanakan sholat sunnah subuh. Jangan gitu. Kita udah terlanjur ngikut, kan pasti nggak ada kunutnya. Nah, kalau kita niatnya memang subuh, yang di depan kita ini
sunnah subuh kita tetap begitu dia salam, kita jangan salam dulu. Kita melaksanakan sujud sahwi. Kan sering tuh kejadian, sering di biasanya di mall atau di pom bensin, bandara kita sholat, ya kan? Kita kirain dia sholat wajib, nggak tahu sholat sunnah. Nah itu seperti itu. Wassalatun ala nabi ba'dahuma, dan sholawat kepada Nabi. Jadi sholawat kepada Nabi kalau ditinggalkan itu hukumnya kita kena sujud sahwi. Ba'dahuma ay ba'da tasyahudi al-awwal wal qunut. Jadi makanya kalau di antara bapak-bapak di sini ya, selain Pak Agus ada yang jadi imam, maka di sholat subuh itu begitu yang terakhir itu harus dikencengin tuh Pak. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam atau wa baraka wasallam. Itu makmumnya mengaminkan. Ya, banyak saya melihat imam tidak mengeraskan bacaan wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Karena gini, bacaan kunut itu misalnya sholat jamaah ya Pak, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina wasrif anna birahmatika syarra ma qadait. Nah ini kencang kan dibacanya oleh imam. Nah yang dibaca pelan tuh fa innaka taqdi wa la yuqdu alaik wa innahu la yadhillu mawalait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait falakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nah itu dibacanya pelan dalam hati. Begitu wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Itu dibaca kencang oleh imam. Dan itu diaminkan oleh jamaah. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i seperti itu. Masih banyak imam-imam yang begitu wassallah nggak dikencengin suaranya. Ya walaupun ini tidak menjadikan dia melaksanakan sujud sahwi, tapi karena ini bagian daripada doa yang harus diaminkan oleh makmum, maka hendaknya imam begitu membaca wassallallahu ala sayyidina Muhammadin itu dibacanya dengan keras Pak. Jadi masih banyak imam yang tidak melakukan itu. Itu harus dibaca keras. Kemudian makmum juga harus mengaminkan, jangan diam aja. Jangan aminnya bukan yang pertama saja, tapi begitu wassallallahu itu juga itu dibaca amin amin. Nah gitu. Nah ini banyak yang kadang-kadang imam atau jamaahnya belum melakukan ini. Dalam mazhab Imam Syafi'i seperti itu. Nah, meninggalkan wassallallahu ala sayyidina Muhammadin di dalam doa kunut itu juga kita harus sujud sahwi. Ya Pak, harus sujud sahwi. Wassalatu ala ali ba'da tasyahud akhir. Kemudian yang selanjutnya juga kalau kita meninggalkan membaca sholawat kepada keluarga Nabi. Jadi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, membaca wa ala ali sayyidina Muhammad di dalam tasyahud akhir itu kalau ditinggalkan kita kena kewajiban sujud sahwi. Jadi memang yang paling aman baca sampai Hamidun Majid.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Sampai situ biasanya kita membacanya. Jadi kalau kita meninggalkan membaca sholawat kepada keluarga Nabi, itu di dalam tahiyat akhir kita kena kewajiban untuk sujud sahwi. Wa kunutun dan meninggalkan kunut. Wa suratus sujud li tarkis shalah 'alal ali fit tasyahhudil akhir ayatayaqqan tarka imamihi laha ba'da an sallama imamah. Bentuk sujud karena meninggalkan membaca sholawat kepada keluarga Nabi di dalam tasyahud akhir ketika makmum meyakini bahwa imam meninggalkan bacaan tersebut setelah imam salam. Wa qabla aysallima huwa, atau sebelum ia salam. Au ba'da an sallama, atau setelah salam. Wa qurba al-faslu, dan dekat perpisahannya. Maksudnya gini Pak, jadi kadang kita sebagai makmum menilai bahwa imam ini kok cepet banget baca tahiyatnya. Sekiranya kita yakin bahwa imam ini hanya membaca sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, tidak sampai membaca wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita yakin, misalnya kita ada di percis imam, imamnya begitu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, langsung Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Kalau kita sebagai makmum mendengar, baik sebelum imam salam atau setelah imam salam atau sebelum salam atau setelah salam, maka kita sebagai makmum jangan salam dulu, kita harus melaksanakan sujud sahwi. Jadi kadang ada imam yang kan yang rukun cuma sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, yang wa ala ali kan hanya sujud sahwi. Misalnya imam menyelesaikan bacaan tahiyat akhirnya sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad saja, dan kita sebagai makmum mendengar, maka secara otomatis kita jangan salam dulu, tapi kita sujud sahwi dulu. Nah, itu anjurannya seperti itu. Maka kita sebagai yang menjadi makmum juga harus jeli. Kita juga, makanya pentingnya menjadi imam harus ngerti fikih imam. Supaya apa? Supaya kalau dia memimpin sholat yang kita laksanakan ini sempurna Pak. Bagaimana sekiranya ya kan kita melaksanakan sholat kemudian posisi imam ini tidak mengerti bahwa membaca tahiyat itu harus menyertakan membaca sholawat kepada keluarga Nabi, kan gitu Pak. Kalau tidak, kan akibatnya apa? Akibatnya kita ini semuanya akhirnya harus sujud sahwi kan, karena meninggalkan membaca sholawat kepada keluarga Nabi. Wasumiyat, dan dinamakan hadis sunnah ini abadan sebagai sunnah abad likurbiha, karena
karena dekatnya sunnah ab'ad bil jabri, dengan ditambal bis sujudi, dengan sujud, minal arkani, daripada rukun. Jadi dibaca sunnah ab'ad itu karena memang sangat dekat. Begitu selesai kita meninggalkan kita meninggalkan sunnah-sunnah ab'ad, kita langsung sujud, bangun, sujud lagi, baru kemudian bangun, kemudian salam. Walisyakin fihi, atau karena ragu di dalamnya, ai fitarki ba'din, maksudnya di dalam meninggalkan sebagian, mimma, dari sesuatu, marah yang telah lewat, muayyanun, marah muayyanun yang ditentukan, kal kunuti, seperti kunut. Hal fa'alahu, apakah ia melakukan huwa akan kunut, li'anal asla, karena sesungguhnya yang dijadikan dasar itu ada fi'lihi, tidak mengerjakan. Sama juga kalau bapak ragu, misalnya sholat subuh, ya kan, tadi saya udah kunut belum ya, udah kunut belum apa ya, nah itu juga harus sujud sahwi. Begitu lagi tahiyat akhir, mau salam, tadi kunut apa enggak ya, kunut apa ya, enggak kayaknya. Begitu kita merasa ragu, karena kalau kita ragu tadi kunut apa enggak, itu aslinya enggak kunut, maka kita sujud sahwi, baru kemudian salam. Nah, ragu di dalam mengerjakan atau tidak mengerjakan yang termasuk sunnah abad, itu bagian daripada yang mewajibkan untuk kita melakukan sujud sahwi. Walau nasya, dan apabila seseorang lupa, siapa munfaridun, orang yang sholat sendirian, au imamun, atau imam, ba'dan, akan sebagian, kata syahud di awalin, seperti tasyahud awal, au kunutin, atau kunut, wa talabbasa, dan telah masuk siapa seseorang bifardin, dengan perbuatan yang sifatnya fardu, min qiyamin, dari berdiri, au sujudin, atau sujud, lam yajuz, maka tidak boleh lahu, bagi seseorang, bagi munfarid atau imam, al-auda, akan kembali ilaihi, kepada sunnah ab'ad. Jadi gini, misalnya ada orang lupa, contohlah lagi sholat subuh, setelah ruku, ya kan, harusnya kan i'tidal terus kunut kan, lupa, langsung sujud. Sudah sampai sujud baru ingat, oh iya tadi kan belum kunut. Nah itu jangan balik lagi dalam posisi berdiri lagi, udah terusin aja sholatnya, nanti sebelum salam tinggal sujud sahwi. Nah, itu yang dimaksud walau nasya ba'dan wa talabbasa bi fardin. Jadi orang lupa melakukan sunnah ab'ad, tapi dia sudah masuk ke dalam kewajiban sholat yang lain, maka tidak usah balik lagi. Sama seperti bapak meninggalkan tasyahud awal, tahiyat awal. Harusnya tahiyat awal atau tasyahud awal, bapak bangun, udah berdiri, tegak, mau baca Fatihah, jangan balik lagi. Lanjutkan, selesaikan, menjelang salam tinggal sujud sahwi. Nah itu seperti itu aturannya. Fa'in ada, maka apabila kembali lahu kepada sunnah ab'ad ba'da intisobin, setelah tegak berdiri, awad ijabhati, atau telah meletakkan jidatnya, telah meletakkan keningnya, amidan, dalam keadaan sengaja, aliman, dalam keadaan mengetahui, bitahrimihi, dengan haramnya hal itu, batalat, maka batal apa sholatnya, liqat'ihi, karena ia memutus fardhan, sesuatu yang sifatnya fardu, linaflin, karena mengerjakan perkara sunnah. Kenapa kok batal? Karena bapak udah tegak berdiri kan, udah jadi tasyahud awal itu, udah tegak begini, terus bapak balik lagi ke tasyahud awal lagi,
berarti Bapak sudah memutus yang tegak berdiri tadi yang merupakan rukun sholat, sehingga itu berarti membatalkan sholat kita. Kalau kita tahu sengaja melakukan itu dan kita tahu, maka batal sholatnya. Ya lain lagi kalau tidak tahu, yang namanya tidak tahu tidak ada hukumnya. Tapi kalau tahu sengaja, aduh tanggung males amat ya, batal sholatnya. Nah ini seperti itu. Atau ketika kunut, udah sujud, oh ini tadi belum kunut, balik lagi misalnya. Kita tahu ini akan membatalkan sholat, maka kalau kita lakukan, sholat kita batal, ulang dari awal. Nah itu yang perlu diperhatikan. La in adalahu jahilan bitahrimihi. Tidak kalau jika kembali dalam posisi tidak tahu dengan keharamannya. Kalau nggak tahu, ya nggak ada hukumnya. Nah, saya kira itu Bapak sekalian beberapa hal terkait dengan sunnah abad dan kewajibannya. Jadi saya simpulkan bahwa yang dimaksud dengan sunnah abad adalah perkara-perkara yang ada di dalam sholat yang kalau ditinggalkan kita harus sujud sahwi. Apa yang termasuk perkara sunnah abad? Yang pertama tasyahud awal beserta duduknya. Yang kedua kunut sunat subuh atau kunut Ramadan beserta berdirinya. Yang ketiga membaca selawat kepada Nabi setelah pada tasyahud awal dan pada doa kunut. Yang ketiga membaca selawat kepada keluarga Nabi pada tahiyat akhir. Itu yang merupakan perkara-perkara daripada sunnah abad. Dan yang mengharuskan kita juga untuk sujud sahwi adalah ketika kita ragu di dalam sunnah-sunnah abad yang tadi saya sebutkan itu, apakah mengerjakan atau tidak. Nah itu saya kira kesimpulan dari pengajian malam hari ini mudah-mudahan dipahami dengan baik oleh Bapak sekalian dan bisa mulai diterapkan kalau memang kejadian kita alami dalam praktek sholat kita. Monggo kalau ada yang mau bertanya, masih ada waktu 10 menit ya. Karena Bapak sekalian, apa yang disampaikan kita secara tentang sujud sahwi, barangkali ada masukan bisa memahaminya. Bagi ada yang belum paham bisa tanya kali Ustaz tentang apa materi yang boleh kita dengarkan, dan pertanyaan pun juga boleh saya lain misalkan masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya terkait terkait kajian sepertiga. Pertanyaannya apakah kepala kaki itu bisa masuk di dalam kajian yang Iya. Dari kemarin banyak yang bertanya nanti terkait dengan masalah kurban. Ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana kalau panitia masjid ngambil kurban lebih banyak daripada mustahik? Ada yang nanya begitu. Nah ini pertanyaan yang baru ini adalah memang ada pernyataan yang mengatakan bahwa sedianya daging kambing itu dibagi sepertiga untuk fakir miskin sebagai sedekah dari yang berkorban, sepertiga lagi dibagi untuk para agenia orang kaya sebagai hadiah, dan sepertiga lagi dibagi untuk yang berkorban.
Kan begitu pembagiannya, sepertiga, sepertiga, sepertiga. Ya kalau mengikuti Nabi malah bukan sepertiga, luqmah. Jadi sekedarnya saja, yang korban itu hanya ngambil sekedarnya saja. Nah, lalu bagaimana bagian untuk yang berkurban? Kalau Nabi kan karena sedikit maka diambil yang paling baik ya dari bagian itu. Ya misalnya hatinya atau apanya yang terbaik dari hewan kurban. Nah tentu kalau tadi pertanyaan apakah kakinya, buntutnya, kepalanya ini bisa bagian daripada sepertiga, saya kira tidak jadi masalah dimasukkan kepada atau untuk bagian daripada yang berkurban. Karena pada hakikatnya berkurban itu andai pun nih, mohon maaf, misalnya si pengorban ini hanya memberikan sedikit saja, udah saya mau korban tapi semuanya buat saya kasih panitia 2 kilo aja misalnya. Itu secara hukum boleh Pak, secara hukum boleh. Jadi artinya kalau mau diambil kepalanya buntut tadi nggak masalah, itu juga tidak masalah dilakukan. Cuma yang memang yang afdal seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, mengambil hanya sekedarnya saja. Nah tadi itu terkait dengan bagaimana Ustadz kalau panitia. Sekali lagi Pak, posisi panitia itu yadu amanah. Kita ini kan dititipin sama orang, ya kan? Saya titip sama panitia kurban Masjid Al-Ikhwan, korban saya. Jadi posisi kita ini dititipi Pak. Jadi kita ini menjaga amanah. Kalau menjaga amanah, maka posisi kita tidak digaji. Oh karena capek nyeset-nyeset daging, ya kan? Ya kan? Ya, nyuci jeroan gitu kan? Kita harus lebih banyak dong, nggak bisa begitu. Pembagian kita sesungguhnya sama dengan mustahik yang lain. Karena kita ini yadunya yadu amanah. Yang namanya wadiah, yang namanya titipan barang itu amanah Pak. Ya makanya kita mohon kepada seluruh panitia agar dimohonkan keikhlasannya. Keikhlasan membantu, insya Allah pahalanya besar. Karena kita ini kan menerima, kemudian kita menyalurkan, itu insya Allah pahalanya besar. Jangan ada niat lain untuk mengambil bagian yang lebih banyak daripada mustahik. Jangan, kita niat keikhlas, insya Allah karena kita ini menjalankan amanah, besar pahalanya di sisi Allah daripada cuma daging kambing doang gitu atau daging sapi doang kan. Saya kira itu Pak. Apabila imam lupa membaca selawat Nabi atas keluarga, ya, lalu si makmum sujud sawi gitu kan ya? Kalau mendengar, ya kalau memang dia mengingatkan kita setelah salam kita sujud sawi, itu kan kita harus mengikuti imam. Lalu kalau misalnya kita sujud sawi si imam kakak sujud sawi, ini loh Pak, kita mengikuti, kan kita ngikutin terus dari awal. Cuma setelah imam salam, kita jangan salam dulu, kita sujud sahwi dulu. Gimana tidak mengikutinya? Enggak, saya tanya, di mana kita tidak mengikuti imamnya? Iya. Ya justru itu, karena imamnya ini misalnya madhabnya Hanafi, dia kan tidak sujud sahwi. Ya dia tidak sahwi kalau dia madhab Imam Hanafi kan tidak sujud sahwi, tidak mewajibkan kunut. Jadi si imam tidak ada sujud sahwi. Iya kan dia madhab Hanafi, kita nggak bisa maksa dia suruh sujud sahwi. Karena lain sama kita.
Jadi kalau meninggalkan sholat, meninggalkan sunnah yang wajib, jadi kalau sudah tahu itu Ya, kalau imam yang meninggal, ini pendapat siapa tadi? Pendapat ulama, atau pendapat Ustaz sendiri, atau ada contoh nggak? loh ini bukan pendapat saya, pendapat ini. Nggak bisa dijelaskan sendiri, yang jelas Islam. Tadi kan sudah saya bilang, ini kita lagi ngaji madhab Imam Syafi'i. Di mana dalam madhab Imam Syafi'i itu mewajibkan orang melaksanakan sunnah arba'ah. Kalau ditinggalkan bagaimana? Ya kan? Misalnya imamnya madhab Hanafi yang tidak mengharuskan kunut, ya kan? Dia nggak kunut, tahu-tahu langsung sujud, ya kan? Kita bagaimana yang madhab Syafi'i? Sebagai ganti daripada kita tidak usah mufarokoh, karena mentang-mentang madhabnya Hanafi tidak kunut, kita berpisah. Itu salah. Yang ada kita tetap ikut sampai menjelang salam, imamnya udah salam, kita ntar dulu salamnya, sujud sahwi dulu baru salam. Gitu tata caranya kalau kita bermadhab Imam Syafi'i, bermakmum dengan yang imam madhab Hanafi. Gitu caranya. Yang dimaksud yang kedua bisa juga pulang kampung ya, antara kampung saya itu ada informasi yang paling kita ya kalau sudah tahu itu kalau masih sistem dan itu jadi mana yang saya kalau sudah pemikiran itu kalau yang jauh sedikit, kira-kira dari sini ke masjid apa? Gimana? Tadi yang pertama apa? Nah, kurban nazar. Ya. Jadi ada yang disebut dengan kurban sunnah, ada yang disebut dengan kurban wajib. Kalau kurban di antara kurban wajib itu adalah kurban nazar. Jadi misalnya saya tahun ini jika saya diangkat sebagai PNS ASN, saya bernazar akan kurban. Nah, itu kurban yang saya nazarkan tadi itu menjadi kurban wajib. Apa bedanya Ustadz dengan kurban sunnah? Kalau kurban wajib, yang kurban tidak boleh memakan dagingnya. Jadi semuanya harus diserahkan, tidak boleh dikonsumsi. Nah, kalau kurban sunnah bisa mendapatkan bagian daripada dagingnya. Nah, itu bedanya dengan kurban wajib atau kurban nazar ya. Yang kedua soal tadi, yang jauh NU, yang dekat Muhammadiyah. Bapak mau jalan yang dekat apa mau jalan yang jauh? Kalau yang jauh pahalanya banyak, ya kan? Setiap satu langkah ini adalah satu kebaikan. Kalau Bapak ingin mendapatkan kebaikan yang banyak, ya jalanlah yang jauh ini. Ya kan gitu, supaya kebaikannya lebih banyak. Dan kalau memang kita punya kebiasaan yang penting, jangan terlambat. Jadi persoalan jauh atau dekat ini sebenarnya tidak begitu inti. Intinya adalah jangan sampai kita telat gitu.
kita mengusahakan yang jauh, tapi misalnya telat nantinya, ya lebih baik yang dekat. Tapi seandainya memang kita dalam rangka maksudnya tidak ketinggalan, dan di sini ternyata melaksanakan sholat kunut, di waktu sholat subuh misalnya, ya tentu kita mencari yang lengkap yang di ini dalam rangka kita membiasakan kebiasaan kita aja melaksanakan sholat subuh dengan kunut gitu. Jadi niatnya itu sebenarnya sih pada hakikatnya kembali kepada kita. Yang penting jangan sampai yang jauh ini menjadikan kita terlambat. Itu juga kurang baik kalau memang akhirnya kemudian kita terlambat. Saya kira itu, Pak. Coba aja soalnya waktunya udah masuk isya ya, 3 sekian. Nanti oleh waktu ada lagi bisa sama lagi ya. Baik, itu semoga bermanfaat. Semoga besok ketika pelaksanaan penyembelihan hewan kurban, pelaksanaan sholat Idul Adha diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf, mari kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.